Halo semua, apa kabar? Pastinya baik kan? Jumpa lagi di channel kita Jendela Film. Channel yang akan menceritakan film-film menarik yang cocok untuk kalian tonton. Hari ini Jendela Film akan menceritakan film yang berjudul Hello Ghost. Film Korea ini sangat menguras air mata di akhir ceritanya. Langsung saja, ini alur ceritanya. Di awal film ini kita dilihatkan oleh salah seorang laki-laki yang bernama Lee Sang-man. Dia berniat bunuh diri karena depresi. Dia hidup sendiri tanpa ada siapapun di sampingnya. Dia meminum beberapa butir obat-obatan yang hampir membuat dia kehilangan nyawanya. Namun seseorang menolongnya dan nyawa dia dapat tertolong. Setelah kejadian itu lagi-lagi dia mencoba bunuh diri dengan cara menjeburkan dirinya ke danau. Dia diselamatkan oleh petugas tim SAR dan membawa Sang-man ke rumah sakit. Ketika dia sadar, dia melihat ada sosok laki-laki yang memakai jas sambil merokok di sampingnya. Perawat yang melihat dia memegang rokok pun langsung menegurnya. Setelah itu dokter memanggilnya. Di perjalanan dia menuju ke ruangan dokter, laki-laki yang memakai jas itu pun terus mengikutinya. Namun hanya dia yang melihat, beberapa perawat lain tidak bisa melihatnya. Di dalam ruangan, ketika Sang-man berbicara dengan dokter, dia mendengar tangisan seorang wanita. 우는 소리는 누구죠? Sang-man mencari-cari dari mana suara itu berada. Ternyata suara itu datang dari lemari ruangan dokter itu. Bukan itu saja, malamnya ketika Sang-man akan pergi ke toilet, dia melihat kakek-kakek yang duduk di atas meja yang sedang menggoda seorang perawat. Sang-man yang sangat terkejut, dia pun berlari kembali ke ruangannya. Setelah pagi, dokter mengizinkan dia untuk pulang ke rumah. Dari ujung tempat dia berdiri, terlihat sosok anak kecil yang sedang loncat-loncat di atas tempat tidurnya. Dari situlah baru dia menyadari bahwa aksi bunuh dirinya membuat dia bisa melihat orang yang sudah mati. Dia pun pulang ke rumah. Di perjalanan, 4 hantu itu terus mengikutinya. Sampai dia akan menyeberang pun membuat dia kesusahan berjalan. Dikarenakan keempat hantu itu berada di pundaknya, sosok anak kecil itu menggantung di kaki Sang-man. Sang-man pun pergi ke tempat paranormal. Paranormal itu pun tidak bisa membantunya dan terpaksa membuat Sang-man membawa keempat hantu itu ke rumahnya. Di rumah Sang-man dia sangat sibuk dibuat hantu-hantu itu. Kakek hantu yang suka menggoda wanita, pria laki-laki yang suka merokok, seorang wanita yang suka menangis, dan anak kecil yang suka makan yang manis-manis. Setelah pagi tiba, Sang-man memuntah-muntahkan makanan yang dia makan tanpa sadarnya. Sang-man pun kembali ke tempat paranormal yang kemarin didatanginya. Paranormal itu berkata bahwa jika dia mau para hantu itu pergi, Sang-man harus menuruti semua permintaan hantu-hantu itu. Sang-man pun mengikuti saran paranormal itu dan menuruti apa yang diminta para hantu. Dia berkata dengan hantu itu bahwa dia akan membantu semua masalah yang belum mereka selesaikan di dunia. Kakek itu yang pertama kali meminta bantuan kepada Sang-man. Kakek itu meminta bantuan Sang-man untuk mengembalikan sebuah kamera. Kamera itu dipinjamnya ketika dia akan berfoto dengan keluarganya. Setelah Sang-man sibuk mencari kesana kemari ke toko kamera, ternyata kamera itu diambil oleh seorang polisi. Sang-man yang dirasuki oleh kakek itu membuat sang polisi mengembalikan kamera itu. Dari situlah awal dia menyukai seorang suster. Suster itu bernama Hai Son-si. Yang kedua, anak kecil itu. Dia hanya ingin pergi nonton. Sang-man mengikuti kemauannya, mengajaknya pergi nonton. Di situ Sang-man berjumpa dengan wanita yang disukainya. Tanpa sadar Sang-man, dia bertanya harga permen yang dimakan anak itu sambil mengorek hidungnya. 10원에 10개 정도 하나?
1,200원에 한 개요. Ketika Hai Sonsi pergi ke toilet, Sangmen meminta semua permen yang dimiliki anak kecil itu. Suster yang melihatnya sangat terkejut. Anak itu pun berkata bahwa dia sudah lapar. Hai Sonsi pun pergi meninggalkan Sangmen. Lagi-lagi Sangmen berjumpa dengan Hai Sonsi. Sangmen memakan banyak sekali mie, namun suster itu meminta maaf dengannya karena tantangan dari anak kecil itu dia memakan begitu banyak mie. Setelah mereka selesai nonton dan makan, di situ ada terlihat seorang pedagang yang menjual permen. Namun jika mau membelinya harus memutar sebuah permainan dulu. Tanpa mereka sadari, Sangmen berhasil menjatuhkan anak panahnya dan mendapatkan permen ikan yang sangat besar. Hantu anak kecil itu marah setelah dia tahu bahwa Sangmen akan memberi permen itu dengan seorang anak kecil. Yun Sonsi yang tahu pembicaraan Sangmen langsung pergi dan berkata permen itu untukmu saja. Sangmen dan hantu itu pun melihat sebuah toko buku. Sangmen mengingat bahwa Yun Sonsi menyukai film kartun. Dia membeli komik cerita kartun sangat banyak. Ketika Yun Sonsi sampai di rumah sakit, seorang suster berkata bahwa ayahnya mencarinya. Keadaan ayahnya pun sangat kritis. Yang ketiga, pria yang memakai jas. Dia menyuruh Sangmen untuk mengambil sebuah mobil. Setelah mobil itu berhasil diambil, hantu berjas itu membawanya dan berenang di pantai. Keesokan harinya, Sangmen menaiki mobil dengan hantu berjas itu. Dia ditilang polisi karena dia membuang rokok dengan asal di jalan, membuat Sangmen pun dibawa ke kantor polisi. Polisi sangat aneh melihat Sangmen. Polisi kira dia pria yang tidak waras. Polisi menyuruhnya untuk menelpon keluarganya, namun dia tidak memiliki siapapun. Dia baru ingat kalau dia pernah dikasih kartu nama seorang suster tadi. Suster itu pun datang ke kantor polisi. Suster itu yang melihat Sangmen langsung mendengarkan detak jantungnya, membuat polisi terbengong dan membebaskan Sangmen. Sebelum wanita itu pergi, dia memberi permen dan berkata jangan pernah memintanya lagi dengan anak kecil. Sangmen pun memberi buku yang kemarin dia beli dan video koleksi miliknya. Sangmen mengantarnya sampai menunggu bis itu. Sangmen bertanya tentang tingkah laku wanita saat di kantor polisi itu. Sangmen pun ingin melakukannya juga agar dia mengetahui detak jantung wanita itu. Sangmen langsung turun dari angkutan itu sambil senyum-senyum. Lalu yang keempat, wanita yang suka menangis. Dia meminta makan malam bersama dan mengajak seseorang yaitu Suster Hein Sosi. Suster itu menyuruh ayahnya untuk kembali ke kamar. Suster itu membentak ayahnya dan berkata masa lalu dia dan ayahnya tidak baik. Beberapa hari sebelum mereka makan malam bersama, kabar duka datang dari Yun Sonsi. Ayahnya meninggal dunia. Sangmen sangat lelah berada dalam kamar. Ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata ayah Suster Hyun Sonsi. Dia ingin menyampaikan sesuatu untuk putrinya. Sangmen pun pergi ke rumah Hyun Sonsi yang sedang berduka. Di situ Sangmen menyampaikan sesuatu. Ayahnya ingin meminta maaf padanya. Hyun Sonsi menceritakan semuanya dan langsung pergi meninggalkan Sangmen sendiri. Setelah Sangmen berada di rumah, dia melihat wanita hantu itu sangat sedih. Sangmen mengajaknya belanja dan memasak. Ketika Sangmen selesai masak, Suster Yun Sonsi pun datang. Mereka bercerita-cerita. Sangmen sangat sedih melihat suasana makan malam itu. Andai saja semua hantu itu adalah keluarganya, mungkin dia merasa lebih senang dan tidak kesepian. Suster Hyun berkata bahwa Sangmen melihat hantu hanya ilusinya saja. Sangmen melanjutkan pesan ayahnya Hyun Sonsi bahwa ayahnya menaruh sesuatu di tempat di mana kalian sering bertemu. Hyun Sonsi pun menganggap semuanya tidak masuk akal dan pergi meninggalkan Sangmen. Sangmen pun sangat kecewa. Dia mengusir semua hantu-hantu itu. Keesokan harinya, Sangmen tidak melihat ada satu hantu pun di rumahnya. Dia kembali merasa kesepian lagi. Dia mencoba kembali untuk bunuh diri. Sangmen memasukkan gas ke dalam sebuah mobil. Di dalam mobil itu, Sangmen terbayang-bayang wajah Suster Hyun Sonsi.
sehingga dia membatalkan aksi bunuh dirinya. Esok paginya terlihat Suster Hyunsonsi sedang melihat-lihat barang milik ayahnya. Di situ dia melihat ada sepatu yang ditaruh ayahnya sebelum meninggal. Dari situ baru dia percaya oleh semua perkataan Sangman. Sangman datang ke rumah sakit dan membawakan makanan. Ketika mereka sedang makan, suster itu bertanya kenapa kimbap ini berisi seledri. Biasanya orang mengisinya dengan bayam. Sangman tanpa dia sadari, dia mengucap perkataan yang tidak dibayangkan olehnya. Akhirnya dia mengingat sesuatu, bahwa hantu-hantu itu adalah keluarganya. Hantu yang suka menangis itu ibunya, sedangkan pria berjas itu adalah ayahnya, kakek yang suka minum minuman keras itu kakeknya, dan anak yang suka makan permen itu adalah kakaknya. Dia berlari menuju rumahnya. Dia menangis sambil berteriak-teriak. Anak kecil itu pun tiba-tiba keluar, lalu ayahnya dan terakhir ibunya. Ibunya sangat senang bahwa ingatan anaknya sudah kembali. Beberapa tahun yang lalu keluarga mereka mengalami kecelakaan. Ibu, ayah, kakek, dan kakaknya meninggal dunia. Hanya dia sendiri yang selamat dan dia mengalami kehilangan ingatan. Kakeknya meminjam kamera temannya karena mereka akan pergi. Ayahnya ingin mengajak anak-anaknya pergi ke pantai dan mengajari Sangman berenang. Ibunya berkata, setelah mereka pulang dari jalan-jalan, mereka akan makan malam di rumah bersama keluarganya. Kakaknya, dia berjanji ketika dia sudah besar dia akan mengajak adiknya menonton dan membelikan dia mainan. Akhir cerita, menikahlah Sangman dengan Suster Hyunsonsi. Ternyata selama ini ibu, ayah, kakek, dan kakaknya sudah mengikuti dia. Namun Sangman belum bisa melihat mereka. Inilah akhir cerita film tersebut. Cerita ini sangat sedih dan sangat menguras air mata. Buat kalian yang masih penasaran dengan kelengkapan film ini, bisa langsung menontonnya ya guys. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.